Oke, balik lagi. Masih dalam pembahasan UNBK Matematika dari aplikasi Buku King. Lanjut ke nomor 11. Nomor 11. 7x min 12 sama dengan 4 buka kurung 3x plus 2. Maka nilai dari x min 3 adalah, kalau ada soal seperti ini namanya soal persamaan. Persamaannya linear satu variabel. Kenapa linear? Nggak ada pangkat-pangkatan duanya, ya. Terus kenapa juga disebutnya satu variabel? Karena variabelnya juga cuman x, gitu ya. Intinya soal kayak begini cari x-nya. Gimana caranya? Pakai cara yang biasa kita gunakan, ya. 7x min 12 sama dengan 4 buka kurung 3x plus 2. Ini gimana? Kaliin masuk nih yang sebelah kanan ya. Yang ini nih. Nah, jadi 7x min 12 nya gimana? Tulis aja lagi. 7x min 12 sama dengan 4 kali 3x 12x 4 kali plus 2 plus 8. Maka diapain nih kalau udah kayak begini? Ingat, pada saat mengerjakan sistem persamaan linear satu variabel, ingat yang ditanya selalu letakkan di bagian kiri sama dengan, ya, bagian kiri sama dengan. Berarti 7x kan yang ditanya tuh ada mengandung x-nya, taruh di sebelah kiri. 12x pindah ruas. Ingat, ini operasinya penjumlahan pengurangan. 12-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Negatif 12x sama dengan 8-nya udah ada di kanan. Jadi 8-nya tetap, min 12 masih di kiri, nggak boleh pindahin dia ke kanan. Min 12 pindah ke kanan jadi plus 12. 7 min 12, jangan lihat x-nya ya. Cara mengerjakannya gitu. 7 min 12 berarti min 5. Min 5 apa? Min 5x. Sama dengan 8 tambah 12, 20. Maka x-nya gampang ya. X-nya itu 20 dibagi min 5. Nah, ini ingat nih. Minnya yang saya bilang kemarin, gak boleh lupa ya. Min 4. X-nya min 4. Hati-hati, ada tuh jawaban min 4. Jangan langsung pilih ya. Karena pertanyaannya berapa sih kalau x dikurang 3 ya. Maka x-nya ganti sama min 4. Kita substitusi istilahnya ya. Min 4, min 3. Ini yang kadang suka terkecoh. Hutangnya 4 ya. Min kita anggap hutang. Hutang 4, hutang 3. Artinya hutangnya bertambah. Maka 4 tambah 3, 7 ya. Dia tetap hutang. Karena tadi saya bilang hutangnya bertambah. Di jawabannya yang A. 12. Himpunan penyelesaian dari 2x min 1 per 3 lebih dari sama dengan 3x min 2 per 4 untuk x anggota bilangan cacah. Intinya jangan lihat dulu yang anggota bilangan cacahnya itu ya. Selesain dulu tuh penyelesaiannya. 2x min 1 per 3 lebih dari sama dengan 3x min 2 per 4. Gimana nih caranya? Ingat ya, ini sebenarnya kasusnya sama seperti kasus nomor 11. Persamaan linear satu variabel karena cuma ada x aja. Nah, tapi caranya ada pengecohnya tuh. Pengecohnya yang lebih dari sama dengan. Itu gak usah dilihat ya. Anggap aja itu kayak sama dengan. Kalau ada pecahan kayak begini, ini bentuknya tetap pecahan ya. Nah, biar gampang kita kalikan seluruhnya dengan KPK dari penyebutnya. 3 sama 4 KPK-nya 12. Kalikan semua dengan 12. Ingat, pernya itu kan panjang ya. Dari 2x min 1 per, nah ini pernya panjang, per 3. Nah, artinya per itu milik semuanya. Maka ketika kita kalikan dengan 12, kita kalikan saja langsung tanpa mengganggu si 2x min 1 ini
ya. Jadi 2x min 1-nya tetap 2x min 1-nya tetap. Nah, 2 dikalikan 12 tuh. Berapa per 3 kali 12 ya? 3 sama 12-nya bisa dicoret tuh. Saya bayangkan aja ya, 3 sama 12 coret jadi 4 ya. Maka artinya dikalikan dengan 4. Lebih dari sama dengan 3x min 2 per 4. Sama tuh ya. Pernya panjang, fokus di atasnya karena itu milik semuanya, maka buka kurung 3x min 2 tutup kurung 4 kali 12 tuh ya, dicoret tuh 4 sama 12-nya jadi 3. Oke, sorry, 3. Maka ini sama kayak cara yang lain-lain ya, kalikan masuk, ini juga nanti kalikan masuk. Oke, hati-hati dengan tanda ya. 2x kali 4 8x min 1 kali 4 min 4 lebih dari sama dengannya tetap 3x kali 3 9x min 2 kali 3 min 6. Nah, ini caranya gimana lagi? Ya udah, pokoknya yang ditanya taruh di sebelah kiri. Oke. 8x dikurang 9x lebih dari min 6. Ingat, min 4 pindah ruas jadi plus 4. Oke. Ini yang mesti hati-hati. 8 dikurang 9 minus x ya, atau min 1x boleh. Lebih dari sama dengan min 6 tambah 4, punya hutang 6 dibayar 4, sisanya hutang 2. Oke. Nah, ini yang mesti kalian hati-hati. Di sini kadang terkecoh. Oke, terkecohnya kayak apa? Ya, nih pengecohnya tadi yang saya bilang nih. Si lebih dari sama dengan ini ya. Kenapa kok saya bilang ini pengecoh? Ya, ini bisa jadi pengecoh jika dan hanya jika, nggak ada keterangan lain ya. Jika dan hanya jika si X ini bernilai negatif. Oke. Kak, terus apa hubungannya? Si tanda lebih dari sama dengan ini dengan si negatif yang ada di sini. Apa hubungannya? Ingat, kalau si X-nya bernilai negatif dan ada tanda pertidaksamaan seperti itu, maka ketika kalian mencari nilai X, tanda ini harus berubah dibalik. Oke. Dengan syarat si X ini negatif ya. Negatif. Kalau nggak negatif gimana? Nggak usah berubah. Oke. Ini gimana cara ngubahnya? Ya udah, tetap aja kayak pembagian biasa. Min 2 per min 1. Kok min 1? Iyalah, ini kan min nih. Ya. Min 1. Min 1-nya dari situ ya. Oke, min 2 bagi min 1. 2. Jadi X kurang dari sama dengan 2. Mana himpunan penyelesaiannya? Ingat, baru kita lihat tuh. Karena dia bilangan cacah. Ingat ya, cacah itu mulainya selalu dari 0. Oke. Kalau bilangan asli mulainya dari 1. Ya. Cacah mulai dari 0. Maka mana tuh himpunannya? Karena dia kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 2, artinya kita mulai dari 0, 1, dan 2. Kak, kadang kalau misalnya ada kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, kadang yang belakangnya tuh nggak dipakai. Iya, kadang nggak dipakai kalau dia tandanya cuman kurang dari atau lebih dari. Tapi kalau ada sama dengannya tetap dipakai. Maka 2-nya ikut masuk. Oke? Jadi jawabannya C. Lanjut 13. Aduh, selalu kegores. Oke. Nah, ini dia nih ya, yang agak membingungkan. Nggak ngerti tandanya apa tuh ya. P ada kotak, ada silang, itu mungkin karena nggak kebaca ya dari sistem komputerisasinya ya. Maka kita coba aja cari semua kemungkinannya dari P dan Q. Ini namanya diagram Venn. Biasanya keluar dalam soal-soal himpunan ya. Oke, kita cari aja kemungkinan-kemungkinannya.
Maka kemungkinannya ada banyak. Ada P gabungan. Ingat ya, bentuk gabungan itu U. Tuh kayak U ya. Gabungan Q. P gabungan Q. Artinya anggota P dan anggota Q itu digabung. Berarti lihatnya yang mana kalau dalam bentuk diagram Venn? Lihat aja semuanya yang ada di dalam lingkaran. Kenapa saya bilang semuanya? Karena kan gabungan. Ya, kalau gabungan berarti semuanya. Semuanya kita tulis. Yang kalian lihat ada di dalam lingkaran tersebut, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Itu P gabungan Q. Mana yang namanya P irisan Q? Ingat, kalau yang namanya irisan istilahnya yang kepotong. Jadi yang mana tuh? Yang daerah yang dipotong antara dua lingkaran tersebut. Kalau dalam diagram Venn tersebut, himpunannya adalah 1, 3, dan 5. Dia ada di antara celah-celah itu ya. Oke. Nah, ya kan? Nggak jelas kan ya? Bisa A, bisa B. Jadi karena ini soalnya nggak jelas, punya dua kemungkinan. Oke? Kita nggak usah jawab. Karena bukan yang nggak ada jawabannya, karena memang soalnya nggak ketahuan. 14. Oke. Dari 32 peserta didik diperoleh keterangan berikut. 18 basket, 17 sepak bola, 5 orang gak suka basket sepak bola. Berapa sih yang hanya ikut bola aja? Hanya bola saja. Oke. Hanya bola saja. Ini enggak ada keterangannya ya. Keterangan apa? Keterangan yang suka keduanya ya. Kalau nggak ada ya jangan coba-coba dicari ya. Oke? Tetap rumusnya apa? Kalau saya punya rumus khusus nih buat soal macam begini. Biasanya saya suka ngasihnya gini. Total sama dengan A tambah B dikurang suka ditambah tidak suka. Lah, ini simbol baru semua, nggak pernah saya lihat dalam dunia matematika. Iya, ini saya coba-coba sendiri. Oke, dan alhamdulillahnya efektif. Apa sih yang dimaksud dengan A, B dikurang suka sama yang nggak suka gitu ya? Nah, A sama B ini biasanya kan kalau misalnya soal kayak begini ya, ada dua hal yang diketahui ya. Contohnya kalau dari sini olahraganya basket sama sepak bola aja tuh kan. Nah, jadi boleh kalian misalin mau si basket A bola B terserah, mau basket B bola A sami mawon. Oke? Diperoleh keterangan dari 32 peserta, berarti semuanya ada 32. Berarti totalnya 32. Dah ini kayak anak TK aja masuk-masukin gitu ya. A-nya basketnya 18, maka kita anggap A aja deh. 18 tambah. Basketnya berapa? 18. Sepak bolanya berapa? 17. Oke, kita tambahin 17. Dikurang yang suka karena nggak ada datanya, ya udah berarti anggap aja dia 0 ya. Ditambah berarti sekarang tambah yang nggak suka. Nggak suka berapa? Nggak suka ada 5. Nah, di sini baru bisa ketahuan nih ya. Ada apa enggak yang suka? Maka kita logika aja. Kalau dia cuman punya 32, ini kita jumlahin semua. Ini semua ada berapa nih? 18 tambah 17 35 ya. 35 tambah 5 40. Ini kan gak sama nih. Berarti kelebihan. Kelebihan berapa? Ya berarti ini harus dikurangin kan sama si S. Nah, oke. Jadi walaupun di soal tidak diketahui S-nya, bukan berarti kita abaikan. Ini yang saya bilang, ketika kalian menggunakan rumus, gunakan rumus yang baik ya. Jadi ketika ada hal yang tidak masuk akal dan tidak masuk ke dalam rumus, berarti bukan kita yang salah, tapi memang soalnya soal jebakan. Oke? Berarti artinya ini ada nih yang suka keduanya. Maka kita bisa cari dengan cara apa? Ya udah pakai cara biasa aja. Pakai cara sistem persamaan linear satu variabel. Karena yang kita tanya si S-nya, berarti S-nya pindah ruas. Ingat nih, ini tandanya min ya. Min pindah ruas jadi plus ya.
S. Karena yang tadi saya bilang, yang ditanya kita taruh sebelah kiri. Maka 40 sudah di kanan, 32 masih di kiri, nggak boleh pindahin ruas jadi min 32. Artinya yang suka keduanya ada 8 orang. Oke? Nah, hati-hati tuh. Oh, S-nya 8. Oh, ada nih jawabannya. A, bukan ya. Bukan berarti kayak begitu. Maka kita harus cari dulu. Oke? Gimana cari-carinya? Ya udah, yang dia tanya kan tadi berapa peserta didik yang hanya mengikuti bola saja. Berarti bola ada berapa? Kan bola tadi ada 17 orang ya. Nah, gimana caranya buat tahu yang hanya mengikuti sepak bola? Ya udah, kurangin aja sama yang keduanya suka ya. Jadi kurangin 8. 17 kurang 8, 9. Oke? Jadi jawabannya bebek. Sip. Lanjut. Nomor 15. Dari relasi-relasi di atas yang merupakan fungsi. Saya sudah pernah memberitahukan sebelumnya. Fungsi itu apa sih? Ingat ya. Buat ngafalin ya. Fungsi selalu tuh. Kalau ada kondisi kayak begini, lihat tanda panahnya. Kiri ke kanan semua ya tanda panahnya ya. Maka untuk menghafalkan fungsi gampang. Oke, fungsi itu syaratnya semua. Nah, semua yang di kiri semua yang di kiri harus nih ya, harus berpasangan. Oke, punya pasangan di kanan. Oke, syarat kedua, kiri tidak boleh bercabang. Nah, ini syaratnya. Semua yang di kiri harus berpasangan, yang di kiri nggak boleh bercabang. Nah, gitu. Kita lihat identifikasi satu-satu ya. Yang I.1. Oke, 1 titik atas. Kirinya 1, 2, 3, kanannya 4, 5, 6. Wah, lihat bagian kirinya ada tuh yang nggak punya teman tuh ya. Nggak punya pasangan tuh yang nomor 1. Maka I bukan fungsi. I2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 yang di sebelah kiri, 4, 5, 6 yang sebelah kanan. Lihat, 1, 2, 3. Oh, punya pasangan semuanya. Oke, udah ada pasangannya tuh. Tapi ingat tuh, duanya bercabang. Ada yang keempat, ada yang ke-6. Maka dia juga bukan fungsi. Lihat yang nomor 3, I3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gimana nih? 1, 2, 3 punya pasangan. Punya. B, loh 6-nya gak ada punya pasangan. Nggak masalah. Yang penting kan tadi apa syaratnya? Semua yang di kiri harus berpasangan. Oke? Jadi yang kanan nggak peduli. Lihat yang kiri aja patokannya. Oke? 1, 2, 3 semuanya ada temannya. Dan 1, 2, 3-nya nggak bercabang. Berarti 3 benar. Yang keempat, 1, 2, 3 nggak ada yang bercabang. Punya teman? Punya pasangan? Punya. Yang B-nya 4 sama 6-nya nggak ada pasangannya, biarin aja. Tadi saya udah bilang ya, yang penting fokusnya di sebelah kiri harus berpasangan, yang kiri nggak bercabang. Oke, maka jawabannya 3 dan 4. Dodol. Oke, sekian dulu.